Jadi kalau kalian hidupnya seneng, kalau kalian hidupnya bahagia, kalau kalian hidupnya sukses, orang tua kamu juga bakal ke bawah sukses, guys. Hari ini nih, kalau aku nggak punya kerjaan, kalau aku nggak kerja, kalau aku nggak punya duit, bukan aku aja yang nggak bisa makan, guys. Tapi ibuku juga mungkin nggak bisa makan, adik-adik juga mungkin nggak bisa makan, nggak bisa sekolah ya. Percayalah, guys, kalian nih ya, sekali kalian ngelangkah ke luar negeri ya, sekali aja, guys, itu mata kalian tuh bakalan ngelihat dunia ini luas banget, guys. Beneran luas banget. Pikiran kalian tuh bakal kebuka banget. Kalian bakal bertemu dengan orang yang baru ya, terutama di negara-negara maju seperti ini ya. Pemikirannya tuh beda banget, guys. Pemikirannya tuh maju ke depan gitu. Mereka tuh bener-bener ya membuka pikiranku lah yang sempit itu, guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku dimanapun kalian berada ya. Kembali lagi bersama aku di sini, guys. Ojak di channel yang penuh suka duka ini nih. Jadi guys, kemarin itu sempat ada yang komentar di YouTube ya. Katanya Bang Ojak kasih motivasi dong buat orang-orang yang nggak bisa berangkat ke Jepang karena nggak diizinin sama orang tua. Oke, gitu kan. Sebenarnya di sini aku bukan seorang motivator ya, dan aku juga nggak mau mendikte hidup kalian. Kalian bebas menjalani hidup kalian seperti apapun yang kalian mau. Tapi ya di sini aku mau coba kasih pandangan aja ya. Barangkali ya bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau menurut aku guys, kalian nggak bisa kerja ke Jepang hari ini bukan berarti kalian nggak bisa kerja ke Jepang di masa depan gitu kan. Tahun depan, 2 tahun yang lagi, 3 tahun yang lagi, bahkan 10 tahun yang lagi, kita nggak akan pernah tahu kan. Jadi jangan karena hari ini kalian nggak diizinin, atau hari ini kalian belum ada biayanya, atau kalian nggak tahu hari ini caranya gimana gitu kan. It's okay guys, gak apa-apa gitu kan. Tapi kalian jangan pernah menghapus mimpi-mimpi itu gitu kan. Oke, nggak apa-apa hari ini aku nggak bisa kerja ke Jepang, nggak bisa datang ke Jepang, tapi di next time gitu kan, mungkin di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan aku bisa datang lagi ke Jepang. Bisa jadi kalian nanti datang ke Jepang sebagai pekerja, bisa jadi juga kalian datang ke Jepang sebagai orang yang berlibur karena kalian udah kaya raya gitu kan. Nggak ada yang tahu. Nah itu yang pertama. Kemudian guys, oke lah kalian nurut sama orang tua gitu kan, kalian nurut sama keluarga kalian, ya itu bagus gitu kan, karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah kan gitu. Tapi ada satu hal guys yang kalian gak boleh lupakan, bahwa di masa yang akan datang setelah orang tuamu meninggal, setelah keluargamu udah pada gak ada dan kamu misalkan hidup sendirian, itu yang bakal nanggung semua hidup kamu tuh bukan orang tuamu yang udah di alam kubur, tapi diri kamu sendiri guys. Kamu sendiri akan merasakan susahnya, yang akan merasakan beratnya, yang akan merasakan lika-liku hidup ini kan. Jadi ada yang lebih baik daripada terus kayak nurut sama orang tua lah, ini sama orang tua. Menurutku mencoba untuk mengambil keputusan sendiri itu juga adalah hal yang lebih baik guys. Tapi kita harus mau bertanggung jawab gitu kan. Kita harus tanggung jawab dengan keputusan kita. Kita misalkan pengen kerja ke Jepang gitu kan, tapi kita nggak dibolehin, ya kita gimana caranya ngeyakinin orang tua kita, gimana caranya agar diizinin, kemudian kalian bilang baik-baik. Kalau misalkan kalau misalkan kalian bisa ke Jepang kan, orang tua kalian juga bakalan bangga gitu kan, orang tua kalian juga bakal hidup enak kalau misalkan kalian sukses gitu kan, punya kerjaan, gaji yang cukup, daripada ya kamu diam di rumah terus nggak ada kerjaan, kemudian kamu jadi beban bagi orang tua kamu. Mendingan kamu kerja kan, bener nggak? Kalau itu menurut pandanganku pribadi sih. Mungkin banyak yang nggak setuju ya, orang-orang tua di sini juga banyak yang setuju. Mungkin aku kayak nyuruh buat nggak nurut sama orang tua, enggak guys. Tapi nggak selamanya yang nurut sama orang tua tuh dalam artian ya kita harus nurut gitu sama orang tua, nasihat sama orang tua gitu, tapi nggak semuanya harus diturutin gitu kan, karena yang akan menentukan kehidupan kita tuh bukan orang tua kita kan,
Yang menentukan hidup kita diri kita sendiri gitu. Kita mau jadi apa, kita mau pergi kemana, kita mau seperti apa, kan kita diberi anugerah masing-masing kan. Orang tua kita juga diberi anugerah masing-masing oleh Tuhan kan, diberi kesempatan hidup ya kan, untuk bebas mau melakukan apapun. Dan kita pun sama ya, sebagai anak, sebagai seorang pribadi gitu kan, sebagai seorang manusia, kita punya hak untuk melakukan apapun, hak untuk pergi kemanapun, hak untuk hidup. Jadi aku tuh orang yang merdeka guys. Jadi aku orang yang merdeka. Aku nggak mau diatur sama siapapun, aku nggak mau harus gitu-gitu, enggak. Tapi aku mau hidup seperti apa yang aku inginkan guys. Dan kalian juga harus hidup seperti apa yang kamu inginkan. Kalau misalkan kamu pengen dan cita-cita kamu pengen ke Jepang, ya usahakanlah gitu. Berusahalah bagaimanapun caranya guys. Kalian bisa belajar bahasa Jepangnya dulu kan. Sekarang belajar bahasa bisa lewat YouTube. Aku pun hari ini ya sedang belajar bahasa lain selain bahasa Jepang. Kayak belajar bahasa Rusia, belajar bahasa Spanyol gitu kan. Itu bisa kita pelajari di YouTube. Nah kemudian kan itu seperti langkah kecil guys. Langkah kecil yang kita lakukan, kita belajar dulu lah. Belum ada uangnya, is okay gitu kan. Kayak aku juga kan punya keinginan ya, pengen suatu hari bisa kerja di Eropa gitu. Hari ini kan aku kerja di Asia gitu kan. Next siapa tahu kita bisa kerja di Eropa. Tapi aku belum tahu caranya gimana gitu kan. Dan aku juga belum bilang ke siapapun, kayak ke orang tua minta izin, nanti aku nggak pernah. Jadi ya kita punya keinginan, kita ambil langkah kecil. Apa dulu yang bisa dikerjakan hari ini? Ya aku cuma bisa belajar kan, karena aku hari ini lagi kerja di sini di Jepang gitu kan. Terus ya sambil ngumpulin biayanya juga kan, nyiapin biayanya nanti berapa ya, cari-cari info ya gitu kan. Step by step guys. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan dulu. Karena kita nggak akan pernah tahu guys di masa yang akan datang itu. Dan kita nggak akan pernah tahu kesempatan itu datangnya kapan gitu. Jangan sampai ketika kesempatannya itu datang kita belum siap. Itu ada baiknya kalian mempersiapkannya dulu. Nanti kalau kesempatannya datang, misalkan ada seleksi untuk ke Jepang, misalkan ada apapun itu, dan kaliannya udah siap dan mantap, kalian bisa langsung berangkat ya kan. Kalian bisa ambil kesempatan itu gitu. Kalau menurutku, karena guys, aku pikir ya, kenapa ya aku berpikir seperti ini guys, karena aku udah ditinggal sama orang tuaku ya. Aku ditinggal sama bapakku, sama ayah. Ya dulu aku nurut banget guys. Dulu tuh aku kayak, pokoknya apa yang diperintah sama bapakku, apa ya, kalau kata bapak gini ya gitu kan. Kalau kata bapak gini harus gitu, aku nurut pokoknya guys. Aku orang yang nurut banget. Tapi guys, setelah bapakku meninggal, bapakku udah nggak ada sekarang. Mungkin dia udah tenang di alam kubur ya di sana. Yang menanggung hidupnya siapa? Diriku sendiri guys. Yang menanggung semua ini gitu kan. Yang menanggung keluargaku siapa? Ya aku sendiri guys. Yang menanggung susahnya, perihnya, beratnya, semuanya aku yang nanggung gitu kan. Jadi pada akhirnya kita sendiri yang akan bertanggung jawab guys atas hidup kita, bukan orang tua kalian, bukan siapapun. Jadi kalau kalian hidupnya seneng, kalau kalian hidupnya bahagia, kalau kalian hidupnya sukses, orang tua kamu juga bakal kebawa sukses guys. Hari ini nih, kalau aku nggak punya kerjaan, kalau aku nggak kerja, kalau aku nggak punya duit, bukan aku aja yang nggak bisa makan guys, tapi ibuku juga mungkin nggak bisa makan, adik-adikku juga mungkin nggak bisa makan, nggak bisa sekolah ya. Keluargaku aja susah gitu. Nah jadi aku gini ya orangnya ya, aku ambil tanggung jawab. Sekarang aku ambil alih sebagai kepala keluarga gitu. Aku minta kebebasan. Aku minta udah nggak usah ngatur lah hidup aku harus jadi apa, jadi gimana. Yang terpenting adalah ibu aku hidupnya enak, adikku bisa sekolah, keluargaku nih kalau sakit aku bisa bayarin rumah sakitnya gitu kan. Kalau keluargaku susah atau apa, aku bisa bantu
Nah, itulah laki-laki guys. Kalian kalau misalkan jadi sebagai seorang anak tuh harus kayak gitu guys, harus ambil tanggung jawab. Kalau misalkan kalian mau benar-benar hidup bebas dan nggak mau diatur, ya kalian harus gitu. Jadi aku hidup enak guys, seperti apa yang aku inginkan. Aku mau tinggal berapa lama pun di Jepang ya semaunya aku mau tinggal balik di Indonesia, aku tinggal pulang. Kalau misalkan aku mau pergi ke negara bagian lain, ya aku tinggal mengusahakannya, mencoba ya kan. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman, banyak hal yang bisa kita coba di dunia ini, banyak potensi sebenarnya di dalam diri kita yang bisa kita eksplor. Tapi karena diri kita sendiri yang membatasinya, pikiran kita sendiri yang seringkali membatasi potensi-potensi kita. Kadang kita sendiri yang gak yakin, yang ragu sama diri kita, padahal kita tuh sebenarnya bisa untuk mencoba dan melakukannya. Tapi karena kita nggak yakin sama diri sendiri, ragu, akhirnya udahlah, kayaknya aku mah nggak bisa deh, kayaknya orang seperti aku mah nggak mungkin deh, kayaknya aku nggak ini deh, kayaknya keluarga aku nggak support deh, kayaknya banyak kayaknya. Alhasil hidup di situ-situ aja, bener nggak? Ya, jadi guys, gas-gas aja dulu gitu kalau menurutku ya. Waktu tuh nggak bisa diulang guys. Jangan sampai ketika kita udah di usia tua gitu kan, di usia yang udah nggak muda lagi, nggak punya tenaga yang cukup banyak untuk melakukan apapun, kita misalkan nggak punya banyak waktu lagi gitu di dunia ini, terus mimpi-mimpi yang tadi kita inginkan itu tumbuh lagi, muncul lagi, tapi kita udah nggak bisa ngelakuinnya guys, dan hanya penyesalan lah yang tertunda gitu kan, hanya penyesalan yang tersisa. Kenapa ya dulu nggak ngelakuin ini? Kenapa ya aku nggak begitu? Kenapa aku nggak begini? Ya kenapa gitu? Jadi udah nggak usah banyak takut itulah guys, takut diomongin orang lah, takut dia apa sama keluarga dibenci, nggak apa-apa guys. Aku bahkan nggak apa-apa, keluargaku semua benci sama aku, saudaraku, siapapun lah gitu kan. Karena aku hidup sendiri guys. Aku susah sendiri semua. Aku susah nggak ada yang bantu. Selain keluarga yang aku anggap keluarga aja gitu kan. Sisanya semua apa sih gitu kan. Sisanya semua nggak ada guys. Semua menertawakanku kok gitu. Jadi nggak usah takut lah ya, nggak usah takut kalian ambil keputusan. Oke, hari ini seperti ini, oke, besok masih kayak gitu, oke, tapi terus guys, perjuangkan gitu. Wah guys, aku pengen kerja ke Jepang itu dari tahun 2019 guys, tapi baru bisa datang ke Jepang itu tahun 2022. Itu ada masa-masa nganggurnya lah, ada masa-masa aku kehilangan jati diri, masa-masa aku sehina-hinanya jadi manusia. Itu aku nggak merasa berguna. Tapi di masa-masa itulah guys, aku tahu mana yang tulus, mana yang modus gitu kan. Aku tahu siapa yang orang yang benar-benar sayang sama aku, siapa nih orang yang benar-benar tuh peduli sama aku. Di masa-masa sulit itulah guys, kita tahu. Kelihatan guys. Dulu pas gembel mah guys, pas nggak ada duit, pas nggak ada kerjaan, nggak ada yang mau deket guys, siapapun, semua pun menjauh, pergi, ngetawain, banding-bandingin apa dan kayak gimana kayak gitu. It's okay, nggak apa-apa. Udah ada duit mah guys, semua nelpon, semua dateng. Gimana kabarnya? Sehat? Baik? Apa? Dan lain sebagainya. Masih ingat enggak? Hah? Ingat apa?
Nah itulah hidup guys. Tapi oke lah ya, kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh balas apapun. Aku nggak pernah balas apapun guys, aku nggak pernah ini. Tapi ingat guys, bawa rasa sakit itu kemanapun kamu pergi, bahwa setiap kalian mendapatkan apapun itu, ambil, jadikan itu sebagai motivasi, sebagai bara, sebagai api yang terus membara di dalam diri guys, yang bisa membuat kita terus maju. Gitu. Jadi cita-citaku dari dulu guys, aku mah cuman pengen hidup bebas, cuman pengen kayak punya kemerdekaan gitu dalam diri sendiri. Bukan cuma negara yang merdeka, tapi diri kita yang merdeka gitu. Jangan apa-apa nunggu orang tua, apa-apa nunggu keluarga, saudara. Apaan sih guys? Ambillah keputusan sendiri gitu. Belajar ambil keputusan dan belajar ambil resikonya apa gitu. Kalau misalkan gini nih guys ya, kalau kalian ngambil keputusan sendiri kemudian kalian gagal, ya udah itu kegagalan kamu, bukan kegagalan orang tua, bukan kegagalan siapapun, ya kan? Gitu. Jadi bertanggung jawab tuh atas diri kita sendiri. Kalau misalkan kalian gagal saat kalian mengambil keputusan, ya udah itu kegagalan kamu dan kamu harus belajar. Kalau aku tuh gitu guys. Aku bilang aku mau kayak gini, aku mau gini, aku nggak bakal nyalahin siapapun, aku nggak bakal nyalahin orang tua, aku nggak mau nyalahin pasangan, aku nggak bakal nyalahin orang-orang di sekitar, enggak, semua salahku, ini kan keputusanku gitu, dan aku belajar gitu. Jadi keputusan itu harus lahir dari diri kita sendiri. Ini kan hidup kita guys, ini kan hidupmu gitu kan. Kau berhak bahagia, kau berhak senang, kau berhak mengambil alih hidup kamu sendiri. Terserah mau siapa pun benci lah, dianggap apapun, sebodoh amat guys. Toh setiap orang tuh pasti dia fokus sama hidupnya masing-masing. Toh kalau kamu susah, kalau kamu nggak bakal ada yang bantuin guys. Yakin. Kenapa aku bisa yakin? Yo aku ngalamin gitu, ngalamin guys. Jadi aku nggak bakal bisa bilang kayak gini kalau aku nggak ngalamin sendiri. Orangnya aku tuh kalau ngalamin ya inilah faktanya gitu di dunia ini. Seperti ini guys. Jadi gitu, semangat lah buat kalian semua. Jangan kayak gara-gara kalian nggak diizinin, terus kalian gara-gara apa, terus tiba-tiba kalian jadi nggak ngelanjutin mimpi kalian gitu. Percayalah guys, kalian nih ya, sekali kalian ngelangkah ke luar negeri ya, sekali aja guys, itu mata kalian tuh bakalan ngelihat dunia ini luas banget guys. Beneran luas banget. Pikiran kalian tuh bakal kebuka banget. Kalian bakal bertemu dengan orang yang baru ya, terutama di negara-negara maju seperti ini ya. Pemikirannya tuh beda banget guys. Pemikirannya tuh maju ke depan gitu. Mereka tuh bener-bener ya membuka pikiranku lah yang sempit itu guys. Dulu tuh aku sangat sempit banget, apapun kayak nggak bisa, sesuatu tuh semua tuh kayak susah gitu. Padahal kalau kita mau memperjuangkannya, mau usaha, mau belajar, mau capek, mau jatuh bangun, apapun pasti bisa guys. Bener nggak sih guys? Jadi sering-sering lihat ke cermin guys. Lihat dirimu itu. Lihat ke cermin. Betapa banyak potensi di dalam dirimu itu guys, yang tersembunyi. Itu anugerah Tuhan guys. Allah yang ciptakan kita ya. Allah yang ciptakan kamu. Lihatlah, kamu bisa berbicara, kamu bisa ya dengan tubuh kamu, fisik kamu yang kuat, sehat semuanya. Dikasih otak bisa berpikir, dikasih hati bisa merasakan. Masa kita nggak mau mengoptimalkan sih guys? Masa kita nggak mau tuh benar-benar mempergunakan ini semua yang Tuhan kasih, fasilitasnya, tubuh,
fasilitas semua ini guys. Dan Tuhan nyiptain dunia seluas ini. Masa kamu cuman pengen terus di kamar doang? Masa kamu terus ngurung diri di rumah? Ya kan, keluar guys, keluar. Ini mungkin aku seperti nasihatin diri aku sendiri di masa lalu guys. Hidupku cuma sebatas di kamar dapur, takut ketemu orang, takut menjalani kehidupan karena aku merasa pecundang ya kan, merasa diri gagal. Jangan guys, jangan kayak gitu guys. Yo ambil alih kendali guys, berani. Laki-laki tuh harus tampil gagah guys, berani tampil gagah meskipun hati menangis berdarah-darah guys. Ingat kata-kata itu guys. Itu kata-kata itu aku dapat dari Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurullah. Itu saat orang tuaku diambil oleh Tuhan Yang Maha Esa, saat bapakku gak ada, dan itu rasanya hancur luar biasa. Tapi karena laki-laki ya, hancur-hancur laki-laki, kita harus berjalan guys, dan tampil dengan gagah di hadapan ibu kita, di hadapan hati kita, di hadapan semuanya. Gitu atuh, semangat nggak mau menyerah ya. Jadi nikmatin aja guys setiap prosesnya, step by step lah. Kayak ibaratkan kayak ngerangkai puzzle gitu kan, kita butuh potongan-potongan lainnya. Karena hidup ini kalau kita mau belajar sebenarnya kita bakal terus maju guys. Dari kegagalan ini, dari ketidakbecusan ini kita jadi terus gitu kan. Oh iya ya, gara-gara aku salah kabarin aku jadi ngerti ini ya. Oh iya ya, gara-gara aku nggak diizinin ke Jepang, oh jadi mungkin Tuhan ingin aku kerja di sini dulu ya. Kemudian aku belajar ya sama orang ini ya. Kemudian aku bertemu dengan kelompok ini ya. Kemudian aku terus gitu guys. Gitu. Karena aku hidup kayak gitu. Dulu aku berapa kali gagal ke Jepang ya kan, gagal lagi. Banyak gitu. Tapi mungkin Tuhan pengen aku kumpul dulu sama keluarga karena bapakku mau diambil ketika aku udah di Jepang. Mungkin Tuhan pengen aku ketemu sama ini dulu, dan aku dihina di situ, dan aku bener-bener ngerasa aku ngerasa nggak berdaya, aku pecundang. Kemudian aku bangkit, aku punya semangat, aku jadi percaya diri, aku nggak mau jatuh lagi. Jadi kita harus mengalami itu seperti itu sih. Setiap orang tuh harus mengalami ya, kejatuhan, ngalamin kegagalan, ngalamin semualah, pastilah harus ngalamin itu. Karena itu bumbu yang buat kita tuh jadi, kalau masakan jadi sedap gitu, jadi sedap. Aku nggak bakal bisa ngomong kayak gini ya, nggak bakal bisa cerita seperti ini kalau aku nggak banyak ngalamin di masa-masa lalu tuh, di masa ke belakang. Aku nggak bakal bisa. Jadi it's okay guys, hari ini kalian belum bisa ke Jepang, kalian gak diizinin, mungkin di next time. Kalian persiapan aja dulu, kalian kerja di mana aja dulu, kalian ya apa dulu lah gitu kan. Kalian punya tabungan dulu, kalian belajar bahasa Jepangnya dulu. Next time, di next time mungkin kalian bisa kerja ke Jepang. Nggak ada yang terlambat kok guys, nggak ada guys. Gak usah lah kalian dengerin tuh kata-kata orang-orang lain tentangmu gitu kan. Kayak udah umur segini masih kayak gitu, udah umur segini apa sih, ya bebas lah gitu kan, terserah gua gitu guys. Jadi harus punya sikap seperti itu. Orang ngomong aku udah umur sekian belum bisa bantu keluarga lah, misalkan belum umur sekian kalian belum sukses lah, umur sekian kalian belum nikah, umur sekian belum punya anak, bodoh amat. Hidup gua gitu, ini hidup gue, urusin aja hidup lu. Jadi jangan ada yang bilang kayak gitu terus oh iya aku nggak ya, kalah kamu hancur kamu guys, bodoh amat. Aku banyak yang bilang udah ini tapi belum ini, tapi bodoh amat gitu, bodoh amat, peduli setan. Makan masih beli pakai duit kita sendiri ya kan. Kalian masih harus berjuang sendiri lah intinya guys. Kalian harus susah payah sendiri guys, biar kalian tuh bisa lebih mantep untuk bodoh amatnya itu.
alasan aku kenapa nih berjuang ya, udah kerja konten juga apa, pengen punya duit biar beli mie, biar beli telur pakai duit sendiri guys, nggak pakai minta sama orang, jadi enak gitu. Bener nggak? Itu guys, pokoknya semangat terus lah ya buat kalian semua gitu. Brother-brotherku nih semua nih 70.000 orang yang udah subscribe ini, yang kalian nonton video ini, aku pengen kalian hidupnya seneng guys, hidup bahagia lah gitu, dan hidup seperti apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau ya. Kalian mau jadi apapun semoga tercapai, semoga terwujud guys. Meskipun kita nggak pernah ketemu di dunia nyata ya, semoga pertemuan kita di video ini bisa memberikan energi positif ya satu sama lain. Aku juga banyak dibantu oleh kalian semua gitu kan, dari awal aku konten, dari awal aku jadi punya banyak subscriber seperti sekarang, banyak penonton gara-gara kalian semua. Dan semoga kalian juga merasakan ada manfaat dari apa yang aku bicarakan. Ambil aja yang baik-baiknya, buang yang buruknya guys. Ya semoga bermanfaat lah, hidup baik-baik teman-temanku semua. Sampai jumpa di dunia nyata ya. Next time kita ada waktu, kita bisa ketemu di jalan, jangan lupa sapa guys, Bang Ojak gitu kan, salam kenal bang gitu kan, saya pernah nonton video abang gitu. Aku pasti sangat sangat bangga guys, sangat senang sekali guys. Aku menantikan lah momen itu gitu ya, bertemu di dunia nyata dengan kalian teman semua, dan kalian sukses semua dengan hidup kalian masing-masing. Wah top guys. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.